Nah sekarang kita bicara murid kalau begitu. Murid itu apa? Murid adalah seorang yang bertekad untuk masuk ke dalam sebuah tarekat sufi, itu murid. Orang yang sahat azimatuh. Azimah itu tekad bulat, itu benar sudah. Tekadnya, azimahnya itu untuk keinginan dia masuk kepada tarekat sufi itu dan menempuh jalan mereka, dan untuk membersihkan penyakit-penyakit nafsu sehingga dia mencapai seperti yang dicapai oleh mereka kaum sufi. Itu namanya murid, bukan apa-apa ya. Orang bermurid nak jadi syekh ya. Saya sering ditanya oleh kawan-kawan yang sudah alim lah ya, karena mungkin dia sudah alim malu jadi murid. Dia tanya begini, ada tas syekh yang perlu khalifah, saya bersedia. Atau ada tas syekh yang tidak punya khalifah, yang belum ada khalifah, kalau boleh ya, bawa saya ya untuk jadi khalifah dia. Di kampung saya itu perlu tarikat. Aduh ya, saya nak jawab itu tak tahu nak jawab apa ya. Ya, dan tidak sedikit tanya kepada saya, ente diizinkan kah bikin khalifah? Astagfirullahaladzim, cendol kali ya. Ditanya bikin cendol, pandai tak? Ya pandai lah bikin cendol. Nah maka murid ini ada dua makna. Murid ada artinya murid adalah al-muhib. Muhib ini seorang yang as-salik al-majdzub ya. Dia muhib, seorang salik yang majdzub ya. Dan yang kedua makna murid itu adalah al-muqtadi, pengikut ya. Dia nak ikut, nak berkuduah dengan guru itu. Artinya muqtadi ini, pengikut ini adalah orang yang mata batinnya disinari oleh cahaya hidayah Allah ya. Sehingga dia tidak kembali kepada kekurangannya, karena dia berusaha terus untuk mencari kesempurnaan, ingin menyempurnakan akhlaknya. Dan dia tidak pernah puas kalau dia sudah betul, tak ada itu ya. Bukan diciptakan oleh pikirannya, itu memang tumbuh secara semula jadi. Memang dia tak pernah merasa bahwa dirinya betul ya. Hingga tercapai maksudnya dan terrealisasi, dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang membagi begini, ada murid salik, ada murid majdzub katanya. Kedua-duanya perlu ditarbiyah oleh guru. Nah yang salik ini artinya begini, saya mengumpamakan ada orang buat ukiran kan, ada yang tak pandai pun, tapi dia pergi ke madrasah kursus ukiran tuh, terus boleh, karena ada bakat dia, ada minat dia di dalam ya. Tapi ada yang memang dia punya bakat, sudah bakat betul ya, dia boleh buat. Nah biasanya orang yang bakat semula jadi nih, kalau diminta untuk mengajar, dia tak tahu bagaimana mengajar, buatlah gitu. Dia pun udah ada jadi begitu saja sudah, ya semula jadilah namanya. Tapi kalau dia dikursuskan ya, dia memang mudah sangat paham langsung tuh. Oh iya, oh iya, iya. Oh, itu cepat. Ya.
Ini boleh disebut muhib. Kalau dalam makna ini muhib. Ada yang salik. Ya, artinya dia tak ada semula jadi itu, tapi dia nak ikut. Boleh untuk buat itu. Ini namanya disebut muqtadi, pengikut tadi, salik. Nah, majub itu artinya ada ingat Allah, ada sedih jika jauh dari Allah, ada kerinduan, itu semula jadi, itu majub tadi, itu muhib. Artinya kalau tadi orang yang punya ukiran itu ada bakat, dia jika tengok ada sesuatu yang indah aja, karena ada di sini sudah, wih, gitu. Ya, maka ada sudah syauq ada di situ. Ya, ada lagi yang berikan istilah ini ahlul fitrah, katanya ada fitrahnya, ada orang masuk tarekat memang ada fitrahnya, ada orang yang memang akalnya diberi paham, dia tak paham pun, ya, tapi fitrahnya rindu kepada Allah. Ada orang yang karena begitu dengar tentang ilmu tarekat, ilmu hakikat, terus dia paham dan itu menimbulkan kerinduan. Yang ini salik, yang ini muhib, gitu. Atau yang ini bukan, kalau muhib disebutnya muqtadi, yang ini muqtadi, yang ini muhib. Kalau istilah salik, yang ini salik, yang ini majdzub, gitu. Dan kalau ada orang filsafat menyebutnya yang ini zaka, bijak, ya, yang ini fitrah. Nah, ada yang di luar itu ini tak. Tarekat apa tuh? Nah. Ya, ini tak. Ya. Mungkin baru dia balik masuk ke tarekat setelah dia dilanggar kereta dan ya. Dilanggar kereta kemudian terpental jauh kena dinding lalu jatuh ke tanah, terlindas motosikal pula, lalu kecebur ke longkang, baru dia, artinya banyak benturan-benturan kehidupan, baru sadar. Ya. Ada, itu pun jalan sama. Secara hakikat tak ada bedanya dengan yang lain, dan tidak boleh membedakan. Ya. Dalam pandangan hakikat. Ya, maka dalam pandangan hakikat semua manusia sama. Ya. Dan jika orang majdzub, nah ini ada ujian juga. Orang memang adalah majdzub, tapi dia tak nak, ya, bertarekat. Ya. Lalu kemudian mengaku-ngaku. Ya, tidak sedikit orang mengaku-ngaku asalnya dari, ya. Kalau Syekhuna mengatakan ada sebetulnya benih yang bagus, tapi dia tidak ada yang mentarbiahnya, ya, kemudian dia lahir menjadi mudda'i. Ya. Artinya bahan yang bagus tidak dididik dengan bagus. Ada orang punya cara ukiran bagus, dia tak kursus agar dia boleh ajarkan orang, agar dia yakin betul ilmunya, apa yang ada dalam naluri dia tentang ilmunya, apa sing semula jadi itu, ya, akalnya sendiri menyaksikan kebenaran itu. Ya. Nah, maka murid itu adalah, kalau kata Imam Al-Ghazali, al-mutajarrid anil iradah, al-muridu. Yani kenapa dia murid? Murid itu pengingin, iradah itu kan ingin, ingin, artinya al-mutajarrid anil iradah sebetulnya mah. Ingin apa? Ingin tidak punya keinginan. Ingin tidak punya keinginan. Artinya yang melepaskan kehendak itu murid. Ya. Al-mutajarrid anil iradah, yang memurnikan, yang dari adanya iradah, dia tak ada iradah. Ya. Iradah itu iradah Allah, bukan iradah dia.
Maka kata Sidi Abdul Qadir, al-murid itu adalah man yuridu muradah, orang yang ingin kehendak Allah. Lain dengan Imam Abul Hasan Syazili, murid itu adalah yuridu alla yurid, katanya, menginginkan untuk tidak punya keinginan. Imam Al-Ghazali mengatakannya al-mutajarrid anil iradah. Kenapa? Setelah tahu bahwa apa yang terjadi di dunia ini adalah iradah Allah. Karena idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka al-kaun huwa syai'. Syai' itu masyiah, murad, yang dikehendaki oleh Allah. Maka kita ingin yang Allah itu. Itu. Nah, sejak itu orang sufi menyebut keinginan yang datang dari kita adalah hawa, nafsu. Yang dari Allah itulah iradah. Itu sebab dalam sifat 20 iradah itu sifat yang disebut di situ. Ya. Dan Imam Al-Ghazali juga berkata bahwasanya murid adalah orang yang termasuk namanya dalam golongan orang yang mentahbiskan diri kepada Allah. Ya. Itu murid. Mentahbiskan apa? Mentahbiskan itu hanya orang menginginkan Allah saja, tak menginginkan yang lain. Munqati'ina ilallah an ghairih. Ya, dia terputus keinginannya kepada yang lain dan hanya kepada Allah saja. Qala Syekh Muhyiddin Ibn Arabi radhiyallahu an fil Fathil Makkiyah, yani Futuhatul Makkiyah, al-murid man inqata'a ila Allah an nadharin wastibsarin wa tajarrudin an iradatih idza alima annahu ma yaqa'u fil wujudi illa ma yuriduhu Allah ta'ala la ma yuridu ghairuhu fayamhu iradatahu fi iradatih fala yuridu illa ma yuriduhul haq. Ya. Kata Imam Ibnu Arabi mengatakan, murid adalah orang yang menuju kepada Allah dengan ilmu kesadaran dan melepaskan kehendaknya. Orang yang hanya ingin Allah menuju kepada Allah dengan artinya orang yang ingin Allah itu bukan dari nazarnya, bukan dari pikirannya, bukan dari penelitiannya. Ya, itulah murid. Tetapi dan dia tajarrud dari iradahnya dia dan dia membuang iradahnya, itu murid. Kenapa? Karena ketika ia tahu bahwa segala sesuatu itu terjadi hanya kehendak Allah, bukan kehendak selainnya, maka ia meleburkan kehendaknya ke dalam kehendak Allah. Maka ia tidak berkehendak kecuali kepada yang dikehendaki Allah. Maka setiap orang yang menyadari bahwa ia dari golongan murid ahlul iradah, maka ia tidak memiliki tujuan di dunia ini melainkan kepada Allah. Apabila ia telah lalai dari Allah, walaupun seketika, ia tidak patut lagi disebut ahlul iradah atau murid. Al-murid adalah ahlul iradah, orang yang menginginkan iradah Allah. Artinya dia berbuat apa saja untuk Allah, itu murid. Itulah penamaan yang diberi oleh orang sufi murid, sebelumnya bukan itu tuh. Ya. Agar dia betul-betul sesuai dengan permulaan di dalam tasawuf itu, sidqut tawajjuh ilallah. Bukan yang lain. Kalau orang masuk tarekat ada iradah lain, macam mana nama murid? Murid itu adalah membuang keinginan ini, tidak yang lain-lain. Ya. Imam Syarani saja mengatakan kalau ada orang melakukan ibadah ingin takarub, itu masih ingin yang lain selain Allah. Ya. Nah, Allah saja. Ya. Karena kita menyebut nama-nama itu harus tahu makna hakikatnya.
Ya kan dalam syariat kan ada dikatakan kita mesti takarrub kepada Allah. Ya, macam mana takarrub tuh? Ya. Nah ini namanya murid. Lalu ramai tertanya-tanya orang yang ingin masuk ke tarekat itu, bagaimana masuknya, di mana kita mendapatkan orang yang membawa kita kepada Allah, ya, atau bertanya, adakah saya mursyid? Ya, saya sering orang dengar ramai. Dulu di kampung saya ada guru saya cakap suruh cari saya mursyid. Ya, tahu betul atau tak itu udah cerita tuh. Ya. Kena banyak orang ikut-ikut bawang. Tahu ikut-ikut bawang? Ada tak istilah budak-budak main tuh, kamu ikut bawang katanya. Ya, kan ada budak misal kayak seperti Rumaisar, Fatimah, itu kan besar-besar. Dia main lah misalnya main tiba-tiba Mahmud nak ikut. Lah kan Mahmud tak paham lagi. Ya, kamu ikut bawang lah. Ikut lari-lari saja, bukan pun pemain. Itu disebut kalau saya kecil-kecil dulu ikut bawang. Orang bertanya pun ada pertanyaan ikut bawang tuh. Dia pun tak tahu apa pertanyaan itu. Nah, ramai tertanya-tanya. Ya, ya sebetulnya saya menulis di buku ini, ya, saya pun tertanya-tanya juga dulu kan. Ya. Waqad ajaba syaikhuna Sayyidi Al-Imam Yusuf Riqul Bakhuril Hasani. Ya, saya pernah pertanyakan itu di majelis beliau dan saya tulis. Ya. Hadza su'alun wajih, katanya. Ini soalan yang punya artinya betul lah yang, tetapi perkara itu kata beliau tidak ada hubungannya dengan adanya syekh atau tidak ada. Ya, kita masuk tarekat itu jangan berpikir syekh di mana, ada atau tidak, siapa syekhnya, bagaimana cara mencarinya. Ya, kata beliau la yata'allaq bihadza wa innama yata'allaq bisidqil murid wa iradati tawajjuhihi ila Allah wa isti'dadihi. Tetapi berkaitan dengan kejujuran murid dan keinginannya untuk tawajuh, berartinya menuju kepada Allah, dan dia punya istidadiyah. Istidadiyah tadi itu imma seorang muqtadi, imma seorang muhib. Bukan ikut bawang aja diajak. Ada syekh tinggi putih, imamnya besar, sorbannya, ya, jubahnya berkibar-kibar seperti Superman misalnya. Jom. Ya. Temannya pun sudah, kamu bayatlah dulu, nanti kamu merasakan sendiri akan ada geli-geli di hati. Apa pula, tak ada apa-apa dan tak boleh ada apa-apa. Ya. Ini di anu, nanti pun akan nur dia tuh akan melesap ke dada antum tuh. Itu sudah sesuatu yang, ya. Pendidikan itu, orang-orang yang bijak, seorang guru yang bijak, biar keinginan itu tumbuh di dalam dirinya. Ya. Karena kalau tak jadi tarbiyah. Jika dia benar, kata beliau, fa iza sadaqa wajad. Ya, kalau benar dia akan dapat. Karena Allah akan menunjukkan kepada orang yang akan menunjukkan kepada Allah. Yang menunjukkan itu sidiknya, yaitu Allah yang menunjukkan. Wa illa, kata beliau, falau kana al-waliyul kamil mawjudan ma'ahu falan yarahu wa lan ya'rifahu abada. Kalau tidak ada sidik, meskipun ada wali kamil, ya, bersamanya, kata beliau, tidak akan melihatnya dan tidak akan mengenalnya selama-lamanya. Fal amru yarja ila sidqil murid wa adami. Ya. Perkara ini
terpulang kepada sidik dan tidaknya seorang murid. Dan Imam Ibn Athaillah juga menjawab demikian, la yu'wizuka wujudud dalin, kata beliau. Yang diperlukan itu bukan adanya yang menunjukkan, bukan. Tetapi yang diperlukan itu adalah wujudus sidqi fi talabihim. Adanya kesidikan mencari mereka itu untuk apa? Itu sebab doanya Allahumma dullani ala man yadulluni alaik. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada orang yang menunjukkan kepadamu. Kan bukan menuju mencari orang, tapi ya. Itulah yang dikatakan jidda sidqan tajid mursyida. Betul-betul jujurlah, engkau akan mendapatkan mursyid. Lalu tanda-tanda seorang murid yang sidik apa? Pada permulaannya dia memang ingin taubat. Taubat itu kan kembali. Kenapa makom pertama itu dikasih taubat? Karena orang yang berjalan dalam tarekat itu orang yang memang menuju Allah. Maka orang yang menuju Allah mula-mulanya memang yang hendak kembali. Artinya hendak bertaubat. Kemudian mujahadah. Orang yang memang lari kepada Allah dari syahwatnya. Coba orang melakukan dosa, tiba-tiba ya, seluruh perbuatan yang baik pun dilakukan dengan nafsu syahwat dosa, ternyata tidak memberikan ketentraman dan kebahagiaan, maka dia tobat dan kembali kepada Allah. Artinya bahwa dia nak melakukan sesuatu bukan dari syahwat, tapi ramai orang yang tak tahu macam mana caranya. Ya, ketemu pula orang yang membawa dia dalam agama mengutuk tasawuf, makin pening nanti. Ya, akhirnya diajarkan untuk mengkritik. Nah, ini yang terjadi. Ada pula yang jumpa bomo pula tasawufnya. Ya. Maka Al-Imam Ibn Athaillah mengatakan, kamu jangan mengatakan sudah saya cari tak dapat pun, tak ada. Ya. Mereka mengatakan kalau kamu mencari dengan sidik dapat, karena Allah ada. Sebab tidak adanya karena ada musti'dadik, karena tidak ada istidad itu. Makanya tadi murid itu imma muhib atau muqtadi, imma salik atau majdzub. Itu dua-dua tak ada, macam mana? Artinya istidad itu ada. Istidad itu istilah yang diberikan oleh orang sufi, bahwa di dalam dirinya memang sudah punya keinginan untuk memiliki, ya. Artinya manusia yang kalau secara hakikat yang dikehendaki baik oleh Allah, maka timbul keinginan seperti mayuridillahu khairan falyufaqihu fiddin. Orang yang Allah kehendaki menjadi orang baik, maka Allah akan membuat dia nak belajar, kan begitu. Nah, ada tuh istidad tuh namanya tuh. Ada istidad itu. Orang yang ingin kembali ke Allah, maka ada keinginan itu. Katakanlah ingin taubat secara permulaannya, maka makom yang pertama adalah taubah. Sehingga orang sufi mengatakan, jika permulaan itu takut menuju kepada Allah, itu permulaan yang benar. Jika permulaannya Allah kan pemaaf, slow aja. Nah ini ya, tidak berjalan ini. Karena kalau takut bukan lari, ya. Tapi kita takut kepada siapapun lari. Ya. Suami takut istri itu lari tuh. Ya, lari dari istri karena takut. Gitu. Tapi kalau seorang anak lari dari ibunya, pergi ke ibunya. Kalau suami takut dari istrinya, lari ke perempuan lain. Ya. Semua makhluk datang dari Allah. Jika takut kepada Allah, dia akan lari ke Allah.
Jadi jangan dibayang. Kalau takut, dia baca takut tentang psikologi, takut kepada hantu apa semua. Ya, dia tidak mengerti takut dalam istilah agama. Dan tidak pernah takut kepada Allah itu namanya. Ya. Nah itu istidad. Sehingga ada ungkapan begini. Dalil itu, murabbi itu seperti calon istri. Ya. Maka dikatakan innal arus la tajalla ala fajirin. Ya, pengantin itu tidak akan muncul untuk orang fajir. Ya. Kalau talab taru'yatal arus, ya, lataraktal fujur. Kalau kamu ingin melihat pengantin itu, maka kamu harus tinggalkan sifat burukmu itu. Ada seorang raja punya putri, ya, dikawinkan kepada perompak. Orang fajir itu katakan perompak. Tak ada. Saya nak pengantin, artinya ini ceritanya panjang, cuma saya potong saja ini, saya menukil. Ya. Mereka mengumpamakan para mursyid itu seperti putri raja. Ya, siapa yang nak putri raja itu? Tak ada, bukanlah perompak, tapi orang yang baik, orang yang mulia, orang yang baru dapat, gitu. Tak raja pun orang punya anak perempuan dibagi saja ke laki-laki fajir, tak. Misalnya ada orang datang menerima lamar, saya melamar anak tuan, putri tuan. Kamu apa kerjanya? Ya mencuri saja saya di mall. Tak akan. Ya. Tapi jika dia benar, dibagi. Itu. Sehingga diumpamakan seperti itu. Jika engkau tinggalkan fujur, la ra'aital awliya. Ya. Kita tinggalkan fujur itu, keburukan nafsu itu, maka baru tengok wali. Ya. Ulama sufi sepakat bahwa wali itu ramai, la yanqus adaduhum wala madaduhum. Ya, bilangannya tidak berkurang dan madadnya juga tidak berkurang. Dikatakan juga jika engkau merasa nafsumu cenderung kepada syahwat, maka larilah dan minta tolonglah kepada Allah. Karena Allah lah yang akan menyelamatkannya itu. Ya. Bukan berarti kamu mencari ashabul khutwah, wali, ashabul khutwah itu. Mana orang yang mempunyai karomah? Khutwah itu disebut ahlul khutwah itu orang yang kalau nak ke Mekah itu pejam aja sampai ke Mekah. Gitu. Jadi cari yang karomat. Ya, coba. Orang hatinya jauh dari Allah. Orang hatinya penuh dengan syahwat. Dia jarak ke kuburan. Ya. Barangkali ketemu ada wali yang karomat bisa bawa langsung ke Allah, kan itu. Ya. Itu pencarian yang sesat sudah. Ya. Bukan ke Allah dulu, nanti Allah tunjukkan. Karena kalau Allah nak ada majalahnya. Ya. Ainal awliya, ainal rijal, dia cari itu ketika dia. Ya. Mestinya yang dia tanyakan, aina basirotik, mana hati nuranimu? Kenapa dia nyari wali? Dia mutalatih bil uzrah. Dia bergelimang dengan kotoran. Mana wali?
wali itu kan bukan tubuh. Wali itu kalau nak disosokkan, nur adalah sifat sempurna yang ada dalam tubuh seseorang itu. Ya. Sehingga orang sufi menamakannya al-insanul. Al-Quran pun menamakannya muttaqin. Ya, namanya Ahmad Amin. Ya, Ahmad Udin namanya. Tapi Al-Quran menamakan aulia, muttaqin, siddiqin, muqarrabin. Itu nama ruhani. Orang sufi menyebutnya arifin, wasilin. Ya. Aulia, al-insanul kamil. Namanya itu. Itu adalah jiwa yang bersih. Lalu kita dengan jiwa yang kotor, nak tengok begini, oh ini wali. Makanya ketemunya yang gila-gila itu. Ya, rambutnya panjang, kukunya panjang, kumisnya panjang, jenggotnya panjang. Oh itu wali. Diiring-iring itu. Kita tidak tahu itu wali atau bukan. Tapi orang yang ingin Allah bukan itu pintunya. Kalau juga itu wali, ya, katanya mastur, kenapa mastur dibuka? Mastur kan ditutup. Nah ini banyak kekeliruan. Ya. Maka sepatutnya pertama yang seorang murid sepatutnya yang pertama yang harus dimiliki oleh murid, sidqut tawajuh. Setelah sidqut tawajuh, husnul isti'dad. Isti'dad yang betul, ya. Ya. Apa isti'dad yang betul itu? Persiapan yang betul. Setelah tawajuhnya dan kesediaannya yang baik. Ya, isti'dad itu. Ketika dia ingin menuju kepada seorang syekh untuk berjalan bersamanya, mengambil darinya dan dididik di tangannya, ya. Maka dia mesti membenarkannya. Artinya dia percaya kepada syekh itu akan keizinannya, ya, akan ke ahliyatihi, apa itu kebolehannya, kecakapannya, kemampuannya, pengalamannya, kebijaksanaannya, ya, dan juga kasih sayangnya, hikmahnya, ya, itu yang membuat si murid tidak salah alamat adalah tahu kompas. Nah, kompas sidiknya itu yang akan mendapatkan guru yang betul. Ya, syukur-syukur kita tak betul pun dapat yang betul. Gitu. Tapi kalau nak betul, kena betul dulu. Karena kompas itu ya akan berhenti di arahnya. Ya. Kalau kompasnya disetel itu, ya itu istidadnya itu, ya itu. Ini memang udah carinya guru tarekat yang bomo, yang aneh, jumpa yang aneh. Ah ini baru apa? Aneh. Tengok itu tak aneh pun. Ya. Kenapa? Saya pertama datang ke dia duduk aja. Kenapa duduk? Diam. Kenapa? Dimarahi istrinya. Itu tak aneh. Tuh. Nah ini, maka pertama yang patut seorang murid setelah dia tawajuhnya betul, istidadnya betul, ya, ketika dia menuju kepada seorang syekh untuk berjalan bersamanya, mengambil darinya, dididik di tangannya, pertama yang artinya setelah sidik punya istidad maka dia mesti memastikan syekh itu diizinkan. Ya, syekh itu memang pakarnya, pengalamannya dan lain sebagainya, dan meyakini
mesti meyakini bahwa tidak ada di tempat itu, di negeri itu yang lebih utama dari syekhnya untuk diambil manfaat. Meyakini, bukan mengatakan bahwa tidak ada gitu. Dia mesti yakin. Seperti orang berobat. Di mana jantung saya ini sudah kronis, nak amalia, operasi. Kita kan cari di Google. Oh, ini oke lah nih. Tanya kawan-kawan, oke tak oke itu. Ya. Karena kita betul berobat. Ya, Allah akan tunjukkan tuh. Tiba-tiba nampak di internet atau apa, tiba-tiba ada orang ngasih berita. Tapi kita cek kan. Artinya proses ini proses yang logik saja. Ya, karena begitulah cara Allah bagi petunjuk. Ya. Itu di sana ada itu tuh, betul ke? Iya. Ya, Allah datangkan karena memang Allah nak sembuhkan. Itu. Akhirnya datang. Padahal mungkin di sebelah pun ramai lagi yang pakar. Tapi ketika itu kita sampai ke situ, ya, kita akan meyakini itu, ini memangnya akan menyembuhkan saya. Tak ada yang pakar dari dia. Ya, kita kan sering kan, kita cerita kepada orang, saya pergi ke dokter itu, pakar sangat dokter itu. Di mana? Di situ. Saya di sebelah kampung itu, saya dapat itu yang lebih. Itulah Allah namanya. Ya. Tapi tetap kalau saya mengatakan ini profesor ini yang mantap, dokter nih mantap nih, dia profesor, ente profesor satu. Itu artinya arah yang sudah betul Allah arahkan tuh untuk berobat tuh. Kalau dia datang kepada dokter, alamak, dokter ini tubuhnya kecil sangat, batuk-batuk pula, ya, apa boleh sembuhkan aku nih? Nah itu sudah tak dapat. Ya. Itu sudah jadi kaidah. Kalau kau jumpa guru, kau ragu, jangan teruskan, tinggalkan. Ya. Karena sidik itulah yang akan, ya, dan istidad itulah yang akan mendapatkan madad mereka. Kalau dia terus bersuhbah dan terus ragu, berapa tahun pun lamanya tak akan jadi. Ya. Kenapa demikian? Karena agar tidak menoleh kepada masyayikh lain. Begitu keluar dari dokter itu, jumpa tadi aku di sana. Aduh, aku cobalah di sana. Ya. Tak boleh.